Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini saya akan membahas mengenai 2 vibrasi yang berat penghalang naiknya energi spiritual. Monggo disimak dulur. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Sadurunge ngapunten nggih dulur, dengan penampilan saya yang seperti ini permintaan tim kreatif nggih. Saya tidak jualan kaos, tapi tim kreatif minta saya untuk memakai baju ini. Sesekali Mbak Fitka ngono jari. Baik, kita kembali lagi nggih dengan apa yang saya bahas. Jadi dulur, dalam spiritualitas Jawa, vibrasi atau getaran energi seseorang itu mempengaruhi kemajuan batin atau laku spiritualnya. Kadang ada ya fase dimana kita itu merasa hidup ini berat, meditasi tak tembus, doa tak terasa, hati terasa sempit. Nah, salah satu penyebabnya itu karena kita membawa vibrasi berat. Dan ini juga berpengaruh pada kebangkitan spiritual seseorang. Nah, di sini saya mau bahas mengenai sesuatu yang dinormalisasikan banyak orang nggih. Tetapi sebenarnya 2 hal ini membawa vibrasi berat, menghalangi energi spiritual seseorang atau meningkatnya tingkat level spiritual seseorang. Dan apa sih hubungannya maupun efeknya dengan spiritual seseorang itu? Nah, yang pertama dulur itu adalah gibah. Gibah kuwi basa Jawane ngrasani kuwi menggunjing ya. Dimana membicarakan keburukan orang lain di belakangnya atau ketika tidak ada atau tidak hadir nggih. Sebenarnya hal ini hampir semua orang ya pernah lah ya yang namanya menggunjing itu. Tapi kan tingkat kadarnya tidak sama. Enek sing wis didadekne kebiasaan, yang mana penggaweane seneng ngomong nih wong ya. Ada juga yang hanya karena terbawa suasana ya. Atau kadang gak sengaja keprucutan. Nah, yang saya maksud di sini adalah yang sering suka sekali menggunjing seseorang. Soalnya gak mungkin dulur urip kuwi resik-sik ki gak mungkin. Ngomong nih wong liya ki mesti. Tapi jangan disalah pahami nggih. Menceritakan orang lain kalau tujuannya itu ada suatu kepentingan ya. Misalnya mengungkap suatu fakta atau kebenaran ya, diperbal ya, untuk bukti-bukti di pengadilan, itu beda lagi. Atau memang mengungkapkan sesuai fakta yang merugikan banyak orang. Nah, ini beda lagi ya. Yang dimaksud menggunjing di sini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu saja membicarakan orang lain. Contoh ringannya nggih dulur, iki sing paling ringan tetapi lek sering ya, iki sudah digede ya. Contohnya ngene. Fitka itu loh, kok sering pulang malam? Wanita kok sering pulang malam? Ngapain aja ya? Sama siapa ya? Di mana ya? Delalah kersane ngalah, ki pas enek tamu diparani tamu wong akeh. Lho Fitka ki kok diparani wong akeh, enek apa kae? Enek kasus apa? Nah, misalkan ini ya. Terus dibahas, terus setiap harinya membahas tentang saya. Gak ngerti sak tenane piye, pokoknya menceritakan sesuatu yang membuat intinya pengen menjatuhkan dan mencari-cari keburukan saya. Iki contoh nggih dulur. Nah, kalau setiap hari seperti itu, akhirnya fokusnya apa? Fokusnya mencari keburukan tentang saya. Akhirnya malah gak iso mikir, hari ini saya sudah bisa menjadi orang bermanfaat dalam hal apa? Karena apa? Waktunya tersita untuk memikirkan, mencari celah. Endi to? Fitkai nyapa to karo sapa, enek apa kae? Nah, akhirnya yang dipikirkan itu. Hal ringan seperti itu kalau dibiasakan akan terus berlanjut dan mana ini mengurangi vibrasi positif seseorang. Kelihatannya sepele nggih dulur, tapi kalau sedang membicarakan orang lain itu berprasangka dan menduga-duga itu bikin orang itu seneng, kepo.
Dan dalam pandangan spiritual ini sangat berbahaya meskipun sepele ya. Kata orang zaman dahulu, wong tua Jawa lek nuturi, lisan yang tidak dijaga bisa jadi awal rusaknya jiwa. Nah, yang ditanyakan, mengapa sih hanya gitu saja mengunjung orang saja itu bisa menjadi penghalang spiritual? Karena gibah, menggunjing ataupun ngerasani ini mengotori hati dan menanamkan energi negatif seperti iri, dengki, juga kebencian. Lama-lama bisa menurunkan kualitas diri, membuat hati gelap dan sulit menerima cahaya kebenaran. Karena seseorang yang terbiasa gibah itu pikirannya dipenuhi dengan urusan orang lain, bukan perbaikan diri. Akibatnya, efek pada jiwa, koneksi dengan Tuhan menjadi lemah. Dan juga gibah itu sama seperti memakan bangkai ya. Meskipun rajin ibadah, sedekah ya, kemudian amalannya juga banyak, tetapi kalau suka gibah maka itulah yang mengurangi apa yang dilakukannya. Dan juga gibah itu nular loh dulur, membicarakan keburukan orang lain itu bisa menular pada diri sendiri. Contohnya ya, fitka kalau jenis yang diajarnya opo, sesat kayak balik fitka sesat, fitka sesat, fitka sesat, membenci amat sangat pada fitka. Gelalai aku ki wong kakean dosa, berarti dosaku ki melok disonggo. Lah ya beneran toh aku dulur. Makanya ketika saya digibahin banyak orang itu bukannya susah, malah seneng dulur. Mergo apa? Dosa gue enek sing ngewangi nyonggo. Jadi bagi panjenengan yang serine dadi bahan gibahan, jangan bersedih nggih dulur, jenengan itu sedang dikurangi, karma buruk panjenengan ini sedang disonggo karo wong sing gibahi panjenengan nggih. Ada ungkapan yang mengatakan seseorang itu tidak akan mati sebelum mengalami apa yang dikatakannya kepada orang yang disakitinya. Nah, jadi hati-hati, muni sesat, fitka sesat, akhir hidupmu tidak ada yang tahu, nggih. Karena Tuhan itu yang dilihat itu hatinya, bukan mulutnya. Kemudian efek vibrasinya apa? Itu bisa menurunkan frekuensi batin. Gibah itu mengikat seseorang pada realitas dunia yang ilusi, jauh dari kesadaran ilahiyah. Dan akibat spiritualnya itu bisa menutup pintu-pintu keberuntungan, ketenangan, kejernihan hati, dan cahaya spiritual. Dampaknya sulit fokus ibadah ataupun meditasi dan tersumbatnya intuisi. Kemudian yang kedua itu hutang dulur. Sepurane aku gak nyenggol sopo-sopo ya, jadi jangan tersinggung kalau bicara masalah hutang. Aku yang diutang dulur, podo ae ya. Tapi sebisanya kita itu kan punya tanggung jawab ya. Hutang di sini yang saya maksud adalah tidak hanya materi, artinya yo duit, yo tanggung jawab, janji yang belum ditepati, amanah yang dilanggar, dan tanggung jawab yang diabaikan ya. Jadi utang kuwi gak hanya soal uang ya. Obral janji pora, ditepati pora, amanah enggak kalau dipercaya atau dititipi sesuatu, tanggung jawabmu gimana, terutama pada anak, istri, keluargamu ataupun orang-orang di sekitarmu gimana. Karena hutang itu adalah energi yang belum selesai. Orang tua dulu itu pernah berkata nggih dulur, utang itu menggenggam jiwa. Selama belum dilunasi, roh itu tidak akan bisa bebas. Artine utang kuwi nyekel nyawa. Lek gung lunas, gung bebas. Nah, kaitannya mengenai penghalang energi spiritual ya, efek energinya itu, hutang itu mengikat batin dengan orang lain melalui tali karma. Hutang itu menciptakan beban psikologis dan emosional seperti khawatir, merasa bersalah, atau tertekan. Energi hutang membuat seseorang terus terikat pada dunia, sehingga sulit untuk benar-benar naik dalam kesadaran spiritual.
Dalam beberapa ajaran dulur, roh yang masih mempunyai hutang ini bisa tidak tenang dan tertahan meskipun amal ibadahnya ini banyak. Nah, lalu bagaimana efek vibrasinya? Ini bisa menurunkan kepercayaan diri dan menghilangkan kelapangan jiwa. Energi hutang itu bisa seperti simpul di dalam aliran energi spiritual. Dulur, hati yang bersih adalah kendaraan terbaik menuju Tuhan. Dan tidak ada kendaraan yang berjalan mulus jika dipenuhi dengan beban dan kotoran. Dulur, ada dua hal yang perlu kita jaga kalau kita ingin meningkatkan energi spiritual kita ataupun energi spiritual kita tidak terhalang, yaitu dengan hindari gibah, menggunjing atau ngerasani ya. Kemudian yang kedua, segera lunasi hutang atau niatkan sungguh-sungguh untuk melunasinya. Memang mungkin belum bisa sekarang ya, tapi kalau punya niat niate pengen beresi, nah itu sudah termasuk energi juga dulur. Ojo gampang nyepelek nining, ojo gampang ngabotke nggih. Jadi sesuai situasi dan kondisi. Dalam spiritual Jawa dulur, untuk naik tingkat tingkat rasa ataupun waskita, seseorang harus meringankan vibrasi hidupnya. Intinya adalah bersihkan ucapan, tepati tanggungan, maka jalan batinmu akan terang. Saya Fitrika, salam rahayu.